Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baksa Naila. Saya Dania Bilkis. Saya Fadila Yahya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang rabun jauh dan rabun dekat. Jadi, jika objeknya ada di 60, maka convex lens-nya ada di 140. Selanjutnya, jika objeknya ada di 80, maka convex lens-nya ada di 160. Selanjutnya, jika objeknya ada di 100, maka convex lens-nya adalah 100. Objek 60, convex lens-nya ada di 140. Sedangkan objek 80, convex lens-nya ada di 160. Dan terakhir, objeknya 100, convex lens-nya ada 180. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara rabun jauh dan rabun dekat. Rabun jauh atau biopia adalah kondisi di mana seseorang sulit melihat objek yang jauh karena cahaya yang masuk ke mata terfokus di depan retina. Ini biasanya disebabkan oleh bola mata yang terlalu panjang. Sedangkan rabun dekat atau hipermetropi adalah kondisi di mana seseorang sulit melihat objek yang dekat karena cahaya yang masuk ke mata terfokus di belakang retina. Ini umumnya disebabkan oleh bola mata yang terlalu pendek. Keduanya merupakan gangguan refraksi yang dapat dikoreksi dengan lensa biopi, lensa cekung atau negatif, hipermetropi, lensa cembung atau positif. Gejala umum seperti mata lelah, sakit kepala, dan memicingkan mata bisa muncul pada keduanya tergantung tingkat keparahan. Biopi sering berkembang sejak masa kanak-kanak dan remaja, sedangkan hipermetropi biasa muncul sejak lahir atau bertambahnya seiring usia. Rabun jauh atau miopi tidak bisa melihat benda jauh dengan jelas karena titik fokus mata mereka jauh di depan retina, bukan tepat di retina. Bayangkan retina sebagai layar di dalam bioskop mata Anda. Agar gambar terlihat tajam, proyektor atau lensa mata harus memfokuskan cahaya tepat di layar tersebut. Pada penderita miopi ada dua kemungkinan penyebab kesalahan fokus ini. Yang pertama, bola mata terlalu panjang. Bola mata secara fisik lebih lonjong dari normal, akibatnya jarak dari lensa mata ke retina menjadi terlalu jauh. Yang kedua, lensa mata atau kornea terlalu cembung. Lensa atau kornea memiliki daya fokus yang terlalu kuat sehingga membengkokkan cahaya yang masuk secara berlebihan. Lensa cekung adalah menyebarkan atau mendivergensi bekas cahaya sebelum cahaya tersebut masuk ke dalam mata. Proses pergeseran fokus ini terjadi melalui beberapa langkah. Cara kerja lensa cekung, yang pertama ada cahaya datang dari objek jauh. Saat Anda melihat objek jauh, berkas cahayanya masuk ke arah mata dalam keadaan hampir sejajar. Yang kedua, lensa cekung menyebarkan cahaya. Sebelum berkas cahaya sejajar ini mencapai mata Anda, ia terlebih dahulu melewati lensa cekung pada kacamata. Lensa ini akan menyebarkan berkas cahaya tersebut seolah-olah berasal dari titik yang lebih dekat. Yang ketiga, mata menerima cahaya yang sudah tersebar. Lensa mata Anda yang secara alami terlalu kuat atau terlalu cembung, ini tidak lagi menerima cahaya sejajar, melainkan cahaya yang sudah sedikit tersebar. Yang terakhir ada titik fokus mundur. Karena cahaya yang masuk sudah dalam kondisi menyebar, lensa mata Anda yang kuat itu memerlukan jarak yang lebih jauh untuk bisa memfokuskannya kembali menjadi satu titik. Tentu, perbedaannya terletak pada posisi jatuhnya fokus cahaya dan kualitas gambar yang diterima oleh retina. Secara sederhana, lensa korektif atau kacamata memastikan gambar mendarat di tempat yang tepat dengan ketajaman maksimal. Perbandingan bayangan berikut adalah perbandingan langsung antara kondisi bayangan sebelum dan sesudah penggunaan lensa cekung pada penderita rabun jauh. Penderita rabun dekat atau biasa kita kenal dengan hipermetropia memiliki mata yang terlalu pendek atau daya akomodasi lensa mata yang melemah. Kondisi ini menyebabkan sinar cahaya dari benda dekat tidak dapat dibiaskan cukup kuat oleh lensa mata.
Titik fokus cahaya jatuh di belakang retina, bukan tepat di retina. Akibatnya, bayangan yang terbentuk di retina menjadi kabur dan tidak jelas. Mata tidak mampu mengumpulkan cahaya dengan cukup untuk membentuk bayangan tajam dari objek dekat. Tanpa cembung, mata rabun dekat hanya bisa melihat jelas objek yang jauh karena sinar paralel dari objek jauh masih bisa difokuskan tepat di retina. Cembung bekerja dengan cara fungsi konvergen. Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen ketika sinar cahaya melewati lensa cembung. Sinar cahaya dibiaskan menuju sumbu utama. Lensa cembung memperkuat daya sistem optik mata. Cahaya dari benda dekat yang semula akan fokus di belakang retina kini dimajukan sehingga fokus tepat di retina. Objek digerakkan relatif terhadap titik fokus lensa. Objek di titik fokus kita sebut F. Sinar-sinar bias keluar sejajar paralel. Bayangan terbentuk di tangga. Objek lebih dekat dari fokus. S lebih kecil dari F. Bayangan bersifat maya tegak diperbesar. Semakin dekat ke lensa, bayangan semakin besar. Bayangan berada di sisi yang sama dengan objek. Objek lebih fokus dari S lebih besar dari F. Bayangan bersifat nyata terbalik. Jika S lebih besar dari 2F, bayangan diperkecil. Jika F lebih kecil dari S, lebih kecil dari 2F, bayangan diperbesar. Semakin jauh objek, bayangan semakin kecil dan mendekati titik fokus. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika videonya banyak kurangnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.